warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinantia Ningtyas dengan NIM 2311069. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktek saya, yaitu individu 12. Nah, langsung saja ke kodenya. Di sini ada import cp2, import matplotlib, pyplot as plt, import numpy as np. Nah, di mana OpenCP2 itu untuk pengolahan citra seperti membaca gambar, thresholding, dan edge detection. Nah, di mana matplotlib ini untuk visualisasi seperti menampilkan grafik atau histogramnya. Terus ada numpy untuk membuat dan mengolah array, terutama pada membuat frame atau menggabungkan gambar. Nah, di sini ada langsung frame sama dengan np zeros 20,20 np un. Nah, cp2 titik circle frame 5,5,3 dan kurung 255,225,225, min 1 cp2 line AA. Nah, terus ada itu di mana pada kode ini tuh membuat sebuah citra sederhana menggunakan numpy berupa matriks kosong berukuran 20x20 pixel. Nah, kemudian menggambar dua buah lingkaran berwarna putih menggunakan fungsi cp2 circle, masing-masing berasal dari posisi berbeda pada gambar. Nah, gambar ditampilkan menggunakan matplotlib dan mode grayscale sehingga terlihat sebagai citra hitam putih. Terus ada kernel sama dengan np ons 3,3 np un print kernel. Nah, kalau kode ini untuk membuat sebuah kernel berukuran 3x3 menggunakan numpy yang berisi nilai 1. Kernel ini biasanya digunakan dalam prosesi pengolahan citra seperti filtering atau morphological operations seperti erosi dan dilasi. Nah, kalau fungsi print itu digunakan untuk menampilkan isi kernel tersebut. Nah, di mana sudah ada isinya 1.1.1.1.1.1.1.1. Terus ada delete sama dengan cp2 titik delete dalam kurung frame copy kernel interaction sama dengan 4 plt show delete cam sama dengan gray. Nah, di kode ini untuk melakukan operasi dilation pada citra menggunakan fungsi cp2 delete. Nah, fungsi untuk memperbesar atau menebalkan objek berwarna putih pada gambar. Prosesnya untuk menggunakan kernel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, yang dilakukan sebanyak 4 kali literasi sehingga efek pelebaran semakin terlihat. Ada kernel np Karena np33 itu sama saja pada kode ini itu untuk membuat sebuah kernel berukuran 33 menggunakan numpy yang berisi 1. Sama seperti yang di atas. Terus ada errording sama dengan cp2 error frame titik copy kernel interaction plt show errording. Nah, berikut narasi singkat untuk kode erosi ini. Yang berfungsi untuk mengatasi atau menipiskan area objek berwarna putih pada gambar. Proses ini menggunakan kernel 3x3 yang dilakukan sebanyak 1 literasi sehingga pada objek menjadi lebih kecil. Nah, di sini ada IMG sama dengan cp2 mret noisy mri jpg.
Gray sama dengan CP2, CP color, EMG, CP2 color. Terus kernel sama dengan NP ons 3,3 NP 20. Terus erosion, terus ada CP2 INSO. Nah, kalau di mana operasi erosi pada citra MRI untuk mengurangi noise. Nah, pertama gambar dibaca dan dikonversi ke grayscale agar lebih mudah diproses. Kemudian dibuat kernel berukuran 3x3 yang digunakan dalam proses erosi. Nah, erosi bekerja dengan cara mengurangi atau menipiskan area warna terang atau putih pada gambar sehingga noise kecil dapat dihilangkan. Terus ini ada EMG 9CP2 MRED broker car PNG. Nah, gray sama dengan CP2 CP color, terus red sama dengan trace, terus kernel digitaling. Nah, kalau di sini itu melakukan proses dilasi atau dilation pada citra kernelnya. Pertama-tama gambar dibaca dan dikonversi ke grayscale. Nah, kemudian dilakukan thresholding untuk mengubah gambar menjadi hitam putih sehingga objek lebih mudah diproses. Selanjutnya menggunakan kernel berukuran 5x5 untuk melakukan dilasi sebanyak 5 iterasi. Proses dilasi ini untuk memperbesar atau memperlebar area objek putih sehingga kernel menjadi lebih jelas dan menyatu. Nah, di sini ada iterasi 1. Di sini ada iterasi 1 kernel size 3, title Windows, direction image, test dev1 tracking, global interaction sama dengan file kernel. Terus ada direction di sini. Div1 track bar kernel size file if file lebih besar 0, global kernel size sama dengan file kernel np. Terus di sini EMG sama dengan CP2 MRED broker car PNG. Nah, CP2 named Windows, title Windowsnya, terus create track bar kernel title Windows 3,10 one tracker kernel size. Nah, di mana membuat aplikasi interaktif untuk melakukan dilasi pada citra karakter dan mengubah parameter secara langsung menggunakan trackbar. Nah, terdapat 2 parameter yang dapat diubah, yaitu adalah kernel size untuk menentukan ukuran kernel, iteration untuk mengubah jumlah pengeluaran proses dilasi. Nah, dan setiap perubahan pada trackbar akan langsung mempengaruhi hasil dilasi secara real time. Nah, dilasi ini berfungsi untuk menebalkan atau memperbesar objek putih sehingga karakter menjadi lebih jelas dan mudah diproses lanjut. Terus ada yang CP2 MRED, terus ada gray sama dengan CP2 color EMG, terus ada red trace kernel version. Nah, di mana itu melakukan serangkaian operasi morfologi untuk memperbaiki citra karakter yang rusak dan memiliki noise. Pertama-tama gambar dibaca dan dikonversi ke grayscale, kemudian dilakukan thresholding untuk mengubah gambar menjadi hitam putih. Selanjutnya dilakukan beberapa tahap pemrosesan. Erosi digunakan untuk menghasilkan noise kecil dan menipiskan objek. Nah, kalau dilasi itu digunakan untuk menebalkan kembali objek yang sudah terputus. Proses erosi kembali itu atau normalis itu digunakan untuk merapikan bentuk objek agar lebih mendekati bentuk aslinya.
Terus ada CP2 Mart Kernel. Kalau kode ini tuh operasi opening pada citra MRI untuk mengurangi noise. Pertama, gambar dibaca convert ke grayscale, kemudian dibuat kernel berukuran 3x3 yang digunakan dalam proses morfologi. Nah, merupakan kombinasi dari erosi diikuti dilasi yang berfungsi untuk mengembalikan noise kecil tanpa merusak bentuk objek utamanya. Terus ada di sini EMG CP2 Amret. Nah, kalau di sini tuh melakukan operasi closing pada citra karakter yang rusak. Pertama, gambar dibaca dan dikonversi ke grayscale, kemudian dilakukan thresholding untuk mendapatkan citra biner. Nah, selanjutnya digunakan operasi closing, yaitu kombinasi dari dilasi diikuti erosi dengan kernel 3x3 sebanyak 3 iterasi. Tujuan dari closing yaitu untuk menutup celah atau lubang kecil pada objek sehingga berbentuk karakter menjadi lebih utuh dan tersambung kembali. Terus ada EMG Gray ini, kode ini itu untuk mengubah kombinasi operasi opening dan closingnya untuk memperbaiki citra karakter yang memiliki noise dan kerusakan. Pertama, gambar dibaca, terus dikonversikan ke grayscale, lalu dilakukan thresholding untuk mendapatkan citra biner. Selanjutnya, opening atau erosi ke dilasi itu digunakan untuk menghilangkan noise kecil. Nah, closing, dilasi ke erosi itu digunakan untuk menutup celah atau kegiatan karakter yang terputus. Terus ada di sini ya. Nah, kalau di sini tuh melakukan deteksi tetapi menggunakan metode morphological gradient pada citra karakter. Pertama, gambar itu dibaca, terus dikonversikan ke grayscale, lalu dilakukan thresholding untuk mendapatkan citra biner. Nah, kemudian menggunakan dua cara untuk mendapatkan gradient. Cara pertama, dengan menghitung selisih antara hasil dilasi dan erosi. Dan cara kedua untuk menggunakan fungsi kebawaan OpenCV yaitu morphology gradients. Nah, terus di sini ada EMG, yaitu untuk menggunakan outsource thresholding untuk memproses citra struk belanja. Nah, pertama gambar dibaca dan dikonvert ke dalam grayscale agar hanya digunakan informasi intensitas. Kemudian diterapkan metode outsource untuk menentukan nilai threshold secara otomatis. Metode ini memisahkan teks dengan latar belakang tanpa perlu melakukan thresholding secara manual, sehingga sangat cocok untuk citra seperti struk yang memiliki varian pencahayaan. Hasil dari thresholding ditampilkan bersama gambar ini ya. Nah, terus ada di sini kode selanjutnya, yaitu menggunakan metode morphological gradient untuk menunjukkan tepi pada citra struk belanja. Nah, gambar dibaca dan dikonvert ke grayscale, kemudian digunakan kernel berukuran 2x2 untuk melakukan operasi morphological gradient. Nah, operasi ini bekerja dengan menghitung selisih antara hasil dilasi dan erosi sehingga menghasilkan grays tapi dari objek seperti teks pada strukturnya. Kayak asli. Kalau kode ini yaitu untuk beberapa tahap, yaitu untuk menonjolkan pola pada sidik jari ya. Nah, di mana pada pertama-tama gambar itu dibaca lalu dilakukan iterasi warna menggunakan bit width node
sehingga pola sidik jari menjadi lebih kontras. Setelah itu, gambar dikonvers ke grayscale. Terus dilakukanlah thresholding dengan metode 2-0 inverse untuk menghilangkan bagian yang tidak penting dan mempertahankan area tertentu. Kemudian menggunakan methodological gradient untuk menstabilisasi tapi dari pola sidik jari sehingga garis-garis sidik jari menjadi lebih terlihat jelas. Nah, kalau kode ini tuh proses deteksi kontur pada citra plat nomor. Nah, pertama gambar dibaca dan dikonversi ke grayscale, kemudian digunakan methodological gradient untuk menonjolkan tepi objek terutama bagian kernel pada plat nomor. Selanjutnya dilakukan thresholding untuk menyaring hasil edge agar lebih jelas. Nah, terus digunakan fungsi fan contours untuk mendeteksi semua kontur yang ada pada gambar. Setiap kontur yang ditemukan kemudian digambar kembali pada gambar asli menggunakan garis berwarna merah. Terus ada CP2 Gap Structuring Element. Nah, di sini di kode ini tuh untuk menggunakan fungsi membuat kernel berbentuk persegi atau rectangle dengan ukuran 5x5. Kernel ini digunakan dalam operasi morfologi seperti erosi, dilasi, opening, dan closing. Selanjutnya ada ini tuh dengan ukuran 9x9 menggunakan fungsinya itu CP2 Get Structuring Element. Terus get CP2-nya ukuran 9x9. Nah, kalau ini tuh operasi closing pada citra karakter menggunakan kernel berbentuk elips. Nah, gambar dibaca dan dikonversi ke grayscale, kemudian dilakukan thresholding untuk mendapat citra biner. Nah, selanjutnya digunakan operasi closing yaitu dilasi, diikuti erosi dan dengan kernel elips berukuran 7x5. Nah, dipilih agar lebih pemrosesannya lebih halus dan mendeteksi bentuk karakternya. Terus ada di sini ya kernel yang mana kita tahu kernel ini digunakan untuk mengolah citra untuk memproses setiap pixel pada gambar. Ada di sini CP2 itu untuk processing pada citra not balok. Terus di sini juga ada koordinat itu untuk melakukan thresholding biner pada citra grayscale. Terus ada di sini juga khusus untuk mendeteksi grace horizontal pada gambar. Terus di sini ada horizontal struktur. Itu untuk menggunakan shape untuk mengetahui ukuran dari kernel horizontal yang telah dibuat sebelumnya. Nah, terus lagi opening. Terus di sini ada vertical struktur. Di situ untuk memproses dan mendeteksi karakter pada tulisan tangan menggunakan kernel vertikal. Kernelnya vertikal berukuran 1x4 digunakan untuk mengakses bagian objek yang memiliki struktur tegak seperti huruf atau batang karakternya. Terus ada operasi opening diterapkan pada citra biner untuk menghasilkan noise yang mempertahankan bentuk karakternya. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.